Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Rashid Lubis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas C, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah merupakan suatu ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Dan Makkiyah ini diturunkan selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Surah dalam ayat Makkiyah, jumlah surah Makkiyah sebanyak 87 surah. Dan Makkiyah juga disebut atau seumpama 19/30 dari ayat dari Al-Quran, dari seluruh Al-Quran. Madaniyah merupakan suatu ayat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah. Dan Madaniyah juga diturunkan selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Madaniyah, jumlah surah dalam Madaniyah itu berjumlah 28 surah. Dan Madaniyah juga disebut atau seumpama 11/30 dari seluruh Al-Quran. Namun ada perbedaan di antara Makkiyah dan Madaniyah dari sisi ayat atau penurunannya atau pembahasannya. Di sini saya akan menerangkan beberapa perbedaan di antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Yang pertama, surah Makkiyah itu gaya bahasanya atau susunan Makkiyah tersebut, balaghahnya itu paling banyak berbentuk dengan majaz, atau majaz itu atau sindiran. Sedangkan gaya bahasa dalam ayat-ayat Madaniyah itu dari beberapa susunan yang panjang atau susunan yang terperinci. Yang kedua, tunjukan dari surah Makkiyah, khitaban dari surah Makkiyah itu kepada orang Arab yang pandai balaghah dan fasih dalam tuturnya. Makanya gaya bahasa dalam surah Makkiyah itu banyak yang berbentuk majaz, karena tempat turunnya ayat Makkiyah tersebut adalah kepada kawasan orang-orang yang mengerti tentang balaghah, yang mengerti tentang bagaimana ayat-ayat majaz tersebut. Sedangkan khitaban atau tunjukan dari surah Madaniyah itu kepada mereka yang paling sedikit balaghah dan kefasihan bicaranya. Karena itu Madaniyah diturunkan dengan gaya bahasa yang susunannya itu terperinci, jelas, dan mudah dimengerti. Karena orang yang ditunjukkan, orang yang dikhitab Madaniyah itu adalah orang yang kurang kebalaghahan dan kefasihannya. Yang ketiga, penjelasan dalam surah Makkiyah itu yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang iman atau rukun iman, tentang asas-asas agama atau pondasi-pondasi agama, tentang rukun Islam, tentang yang berkaitan dengan yang disebutkan tadi. Sedangkan penjelasan dalam surah Madaniyah yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum yang terperinci, hukum-hukum yang jelas, dan tentang ibadah dan munakahat,
muamalat, dan semua yang berkaitan dengan ibadah-ibadah dalam fikih. Makanya referensi dari sebuah hukum, dari sebuah fikih, paling banyak diambil dari surah Madaniyah, karena penjelasan dari surah Madaniyah itu lebih banyak dari segi ibadah, dan dari segi fikih, yaitu tentang ibadah seseorang. Dan satu lagi, ayat-ayat dalam surah Makkiyah itu terbilang pendek, dan biasanya kependekannya itu jelas atau berbentuk dengan kebalagohan. Namun penjelasan dalam surah Madaniyah itu biasanya ayat-ayatnya panjang, dan penjelasannya terperinci. Dan sekian pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan saya selama belajar 1 semester ini dalam pembelajaran Quran hadis, alhamdulillah saya sangat paham, dan dengan tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kami membuat kami begitu bersemangat untuk mencari sebuah referensi, apalagi saat corona ini dimungkinkan bahwa seorang mahasiswa akan lebih turun minat belajarnya karena kondisi seperti ini. Namun bagi kami belajar Quran hadis ini dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang Bapak berikan membuat kami semakin giat mencari sebuah referensi dan sebuah kitab-kitab untuk kami baca, dan itu membuat kami alhamdulillah memiliki sedikit ilmu tentang apa yang kami cari tadi, dan tidak banyak lagi yang saya sampaikan tentang nilai, karena saya hanya seorang mahasiswa dan Bapak adalah guru kami atau pembimbing kami, maka selayaknya lah atau sepantasnya lah Bapak lebih paham terhadap kami sebagai anak, lebih dekatnya anak Bapak ini sendiri yang paling bisa menilai kami, yang paling bisa melihat dari sisi baik atau jahatnya kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahan yang telah saya lakukan di 1 semester ini. Saya mau meminta maaf kepada Bapak karena semua manusia, kullu insanin aibun, setiap manusia pasti ada aib atau kesalahannya. Saya mohon maaf kepada Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.